Hai teman-teman, kenalin namaku Titin Mardiana. Sebelum aku ke topik pembahasan yang ingin aku bahas di video kali ini, aku ingin ngasih tahu ke kalian kenapa aku membuat channel YouTube ini. Awal mulanya aku membuat channel ini itu aku ingin gunakan untuk video dokumentasi karya-karya aku, karena aku itu senang banget yang namanya melukis. Dan dari situ aku muncul ide untuk membuat channel YouTube ini agar dokumentasiku itu bisa juga dilihat oleh orang. Sebenarnya konten-konten di videoku ini bukan hanya sekedar karyaku, tapi ada juga karya temen yang diunggah di channel ini gitu. Sebenarnya aku itu tipe orang yang suka ngobrol dan juga mengemukakan pendapat. Jadi aku pikir kenapa enggak channelku ini aku gunain untuk aku berpendapat atau men-share apa yang aku ketahui, khususnya tentang dunia seni rupa ya, atau tentang ya pengalaman yang sudah aku lalui gitu. Ya, jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang keresahan atau kegelisahan siswa SMA atau SMK yang bingung mau kuliah atau kerja. Yang pertama, jangan kalian memilih ingin kerja atau kuliah karena berdasarkan kebanyakan teman. Ya, itu penting banget. Yang pertama, karena banyak banget temanku yang mereka kuliah karena ya ikut-ikut teman, karena teman-teman mereka kebanyakan kuliah, jadi mereka kuliah. Dan imbasnya itu ketika kalian melakukan hal kayak gitu tuh, kalian jadi bingung mau ngambil kuliah apa ya, jurusan apa ya. Terus akhirnya kalian ngambil jurusan yang kebanyakan teman kalian juga ambil, karena belum tentu minat atau keahlian kalian itu kan sama teman kalian kan. Nah, kebanyakan temanku banyak banget gitu yang mereka milih jurusan yang mereka pilih saat kuliah itu karena ikut-ikut teman. Dan akhirnya imbasnya ketika beberapa semester banyak yang copot atau berhenti kuliahnya karena mereka ya nggak nyaman. Yang pertama mereka nggak nyaman, dan kemudian yang kedua mungkin mereka nggak bisa ngikutin perkuliahannya dengan baik dan mereka tertinggal karena mungkin yang mereka pilih karena berdasarkan ikut-ikut teman itu bukan bidang mereka dan bukan minat mereka, jadi mereka nggak nyaman. Itu yang kesatu ya. Dan akhirnya mereka itu keluar, kemudian ada yang akhirnya kerja atau ada yang akhirnya mendaftar kuliah lagi tapi di jurusan yang menurut mereka sesuai minat mereka, karena mereka udah merasakan bahwa kuliah di jurusan yang bukan minat mereka atau keinginan mereka itu gak enak banget, benar-benar gak enak. Dan itu banyak banget teman-temanku yang aku sering mendapatkan cerita dari teman-teman yang mereka kuliah tapi karena mereka asal ngambil atau mereka ikut-ikut teman, akhirnya mereka keluar. Dan aku harap sih kalian jangan gitu ya, maksudnya jangan melakukan hal itu karena menurutku sayang banget. Sayangnya kenapa? Iya, kalau kalian memilih kuliah dan ikut-ikut teman tapi itu mendapatkan beasiswa, ya itu nggak buang-buang uang, nggak terlalu buang-buang uang orang tua. Tapi kalau semisal kalian mengambil kuliah di jurusan yang ikut-ikut teman dan kuliahnya bayar, kan kasihan orang tua kalian kan. Dan itu yang kesatu.
Dan yang kedua, jangan berpikir ketika kalian kuliah itu untuk mencari kesuksesan. Kenapa? Karena menurut aku orang sukses itu nggak harus kuliah. Orang sukses itu nggak harus kuliah. Oke. Karena menurut aku banyak orang sukses yang nggak kuliah. Jadi ketika kalian berpikir kuliah untuk mencari sukses, buat aku itu salah. Karena apa? Kuliah itu untuk memperdalam, ini pandangan aku ya. Pandangan aku itu kuliah itu untuk memperdalam sesuatu hal yang kalian minat di bidang itu. Misal kalian minat ekonomi, atau akuntansi, atau seni, atau yang lainnya, itu kalian mungkin udah pernah didapatkan di SMA atau SMK, tapi ketika kalian nanti kuliah, harapannya ketika kalian mengambil jurusan itu, kalian bisa mendapatkan ilmunya lebih. Itu sebenarnya kuliah menurut aku ya, itu ya untuk itu, untuk mencari ilmu atau pengalaman yang belum kalian dapatkan di bangku SMA atau SMK. Dan yang ketiga itu, jangan kalian jadikan suatu kendala untuk tidak memilih apa yang kalian inginkan. Jadi semisal orang tua kalian nggak mampu, tapi kalian minat dan ingin untuk kuliah, dan kalian tahu tujuannya ketika kalian kuliah, kalian ingin ngambil jurusan apa karena mungkin kalian minat di bidang itu, tapi melihat kondisi keadaan ekonomi orang tua kalian gak mampu, ya jadi kalian mengurungkan niat kalian untuk gak kuliah, akhirnya kerja. Dan menurut aku itu jangan gitu ya. Karena apa? Ketika kalian mempunyai keinginan atau mempunyai niat, aku yakin pasti akan ada jalan ketika kalian mau usaha. Jadi coba dulu aja, yang penting coba. Masalah nantinya berhasil atau enggak, ya yang penting kan kalian udah mencoba, dan kalian jadi tahu, oh kalian mampu nggak sih melewatinya, gitu. Beda kalau semisal kalian ingin, tapi kalian nggak usaha, kan jadi kalian nggak tahu kalian sebenarnya mampu nggak sih, gitu. Dan aku rasa ketika kalian ingin kuliah tapi kalian nggak mampu, dan orang tua kalian nggak mendukung, masih banyak jalan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kayak contoh misal kalian bisa cari beasiswa. Jadi banyak banget kok kesempatan ketika kalian ingin lanjutin kuliah tapi nggak punya biaya. Kalian bisa mencoba kayak beasiswa bidik misi, atau beasiswa yang kalian cari, kayak atau beasiswa dari daerah, itu pasti ada beasiswa daerah. Terus karena banyak temanku juga yang beasiswanya itu beasiswa daerah, jadi dikasih oleh daerahnya. Terus ada juga beasiswa yang mungkin bisa kalian cari di internet atau akun-akun seperti Instagram atau lainnya, pasti banyak kok. Kayak kemarin juga aku melihat ada beasiswa pemuda mendunia, ada Instagramnya, kalian bisa cek ya. Kalian rajin-rajinlah cari info tentang beasiswa kalau semisal kalian minat ingin kuliah tapi kalian nggak mampu. Karena ini pengalamanku ya, karena aku ngerasain hal itu juga. Kayak aku ingin kuliah tapi orang tuaku perekonomiannya nggak cukup untuk memenuhi kebutuhanku ketika aku kuliah. Jadi waktu itu, pada saat itu orang tuaku menyarankan untuk gak usah kuliah, jadi kerja aja, alangkah baiknya. Tapi karena kemudian aku coba ngobrol dengan orang tua dan diskusi, akhirnya orang tuaku menyetujui untuk aku bisa
melanjutkan kuliah, tapi aku berhenti dulu 1 tahun pada saat itu, nggak langsung kuliah, aku kerja dulu untuk cari pengalaman, dan akhirnya setelah 1 tahun aku lulus SMA, aku coba untuk melanjutin kuliah dan aku mendaftar di salah satu institut perguruan tinggi seni di Solo dan diterima. Pada saat itu pun aku nggak langsung dapat beasiswa karena aku mendaftarnya lewat reguler, nggak lewat jalur beasiswa. Tapi setelah aku kuliah, aku coba-coba nyari info untuk mendapatkan beasiswa, dan akhirnya di semester 3 aku dapat info, aku coba mendaftar, dan di semester 4 aku dapat beasiswanya, dapat pengumuman bahwa aku bisa dapat beasiswa. Dan dari situ menurutku ketika kita mau usaha itu pasti bisa kok, asal memang niat kalian itu emang tujuan kalian emang ada ya untuk kuliah, dan kalian tahu dan kalian paham apa minat kalian, apa bidang yang kalian sukai. Dan menurut aku penting juga untuk kalian merenung atau mencoba untuk berdiskusi dengan diri sendiri, apa sih mau kalian, apa sih yang ingin kalian lakukan ke depannya ketika kalian udah lulus SMA atau SMK. Jadi hal itu penting agar kalian itu nggak membuang-buang waktu kalian terlalu banyak dengan hal yang sebenarnya nggak kalian minat atau nggak kalian inginkan gitu. Dan mungkin itu 3 poin yang ingin aku share atau aku bagikan ke kalian, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang akan lulus SMA atau SMK, semangat, apapun yang kalian pilih, baik kerja atau kuliah, semua punya potensi dan kesempatan yang sama untuk mengejar kesuksesan. Dan ketika kalian udah minat dan benar-benar mantap dengan hal itu, aku harap kalian pilih karena berdasarkan kalian ingin dan memang kalian mengetahui apa yang ingin kalian lakukan, bukan berdasarkan teman. Oke? Semoga untuk yang ingin melanjutkan kuliah, kalian bisa diterima di kampus yang kalian inginkan, dan kalian bisa memilih jurusan yang kalian inginkan juga dan sesuai dan dilancarkan. Dan untuk yang ingin kerja, semangat, jangan kecil hati atau jangan minder, karena buat aku baik yang kuliah atau yang kerja, semua punya potensi yang sama untuk mengejar kesuksesan. Oke? Dan ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin pendapatku ini sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Oh ya, mulai detik ini aku akan lebih banyak ngasih konten-konten, bukan hanya sekedar video dokumentasi karya aku aja, tapi juga konten-konten tentang pendapatku tentang suatu hal, atau mungkin tentang seputar dunia seni yang mungkin aku paham, aku akan coba share di channel YouTube ini. Oke? Untuk kalian yang udah menonton video ini sampai akhir, terima kasih.